Nah, ini sepal. Dia yang berfungsi untuk melindungi karena sebelum dia mekar, dia terlindungi oleh sepal. Lalu petal itu adalah Hai, halo semua. Kembali lagi dengan Ica Item di sini. Hari ini aku mau bikin konten part of orchid. Jadi di sini aku punya dua kuntum bunga ya. Nah, ini kuntum bunga yang berhasil aku keringkan. Lalu ini bunga yang masih fresh. Nah, di sini aku akan menjelaskan beberapa part dari bunga anggrek. Part yang pertama ada sepal. Sepal adalah kelopak yang berfungsi untuk melindungi bunga muda. Biasanya ada 3 sepal pada bunga anggrek. Nah, sepal terlihat jelas di bagian belakang ya. Nah, ini adalah sepal 1, 2, 3. Lalu untuk bunga anggrek yang masih segar, sepal terlihat di sini 1, 2, 3. Ini untuk sepal bunga anggrek. Lalu kalau untuk sepal pada bunga-bunga yang lain, sepal itu berwarna hijau. Nah, kebetulan di sini aku punya sepal bunga ini seperti bunga tulip-tulipan ya yang warnanya ungu, dia belum mekar sempurna. Jadi ini sepal pada bunga yang lain warnanya hijau. Jadi sepal itu tadi adalah yang berfungsi untuk melindungi bunga muda. Atau gampangannya secara sebut sepal adalah kelopak bunga. Nih ya, jadi ada 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lalu part yang kedua ada petal. Petal adalah helai mahkota bunga. Mahkota bunga atau corolla terbentuk atas sekumpulan daun mahkota. Jadi ini ya, untuk penampakan dari petal adalah ini. Tadi kan yang di sini adalah sepal, ada 3. Oke, ini ya. Jadi mahkotanya ini yang besar. Nah, kalau untuk bunga yang kering, untuk petal ada di sini. Jadi dia yang lebar. Oke. Untuk petal bahasa gampangnya adalah mahkota bunga. Lalu yang ketiga adalah labellum. Labellum memiliki nama lain lips atau bibir. Nah, kita lihat lah ya. Labellum ada di sini. Nah, ini namanya labellum atau lips. Labellum berasal dari salah satu petal bunga yang termodifikasi. Bibir inilah yang dapat membedakan anggrek dengan bunga lainnya. Nah, dari labellum ini dia berfungsi untuk menarik serangga. Nih ya, jadi biasanya serangga itu masuk ke dalam lubang. Jadi ini ada hal yang lucu tadi aku lihat ya. Jadi dia bisa bergerak-gerak sebentar. Aku akan menggerakkan dia. Ya. Jadi bibirnya bisa bergoyang. Oke. Lalu selanjutnya, kenapa anggrek disebut dengan bunga sempurna? Karena kelamin jantan dan betina terdapat dalam satu tempat. Jadi dia bisa selfing ya, atau penyerbukan pada diri sendiri. Nah, untuk part yang selanjutnya adalah stem. Stem itu bahasa Indonesianya tangkai. Nah, ini, sorry jatuh. Jadi ini stemnya, ini untuk stem yang kering atau tangkainya. Ya, aku ulangi lagi. Yang pertama tadi ada namanya sepal. Sepal berfungsi untuk melindungi bunga muda. Sepal terlihat dari belakang yang bisa terlihat jelas. Biasanya ada 3 ya. Nah, ini sepal. Dia yang berfungsi untuk melindungi karena sebelum dia mekar, dia terlindungi oleh sepal. Lalu petal itu adalah bahasa gampangnya untuk dimengerti adalah mahkota bunga. Jadi mahkotanya ada yang besar ini ya, ini mahkota bunga atau petal. Lalu part yang ketiga adalah labellum.
yang memiliki nama lain lips atau bibir. Jadi ini tadi bibirnya bisa bergerak-gerak. Oke, lalu fungsi dari lips ini berfungsi untuk menarik serangga. Dan anggrek disebut dengan bunga sempurna karena anggrek memiliki kelamin jantan dan betina dalam satu tempat ini ya. Dan yang terakhir, part terakhir adalah stem atau tangkai. Oke, aduh jatuh lagi. Oke, itu dia part of orchid. Nah, ini ya. Oke, itu dia konten aku hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Salam kenal dari Ica Item. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Salam sehat dan salam anggrek Indonesia.